Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor Tertari dan di ruangan ini program yang berkah membicarakan tentang negara. Waktu kita mulai dari karena Profesor masih memiliki Prof dan ya terserah yang di sana Pak Prof saya persilakan Pak Tari saya persilakan ayo kita mulai. Ya. Monggo silakan Prof. Ya, terima kasih Pak Ghazali ya. Jadi ini memang isu yang menarik mengenai undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS. Jadi kita sudah melihat selama hampir 20 tahun ya undang-undang SJSN tahun 2004 dan kemudian undang-undang BPJS tahun 2011 ya. Ya. Ini sudah banyak pencapaiannya, jadi BPJS sudah berjalan ya. Memang kita juga harus melihat ada hal-hal yang perlu kita monitor dan mungkin juga ada evaluasi untuk undang-undang ini. Apakah pelaksanaannya itu sudah sesuai dengan tujuan dari undang-undang SJSN dan BPJS yang tentunya bertumpu atau berbasis pada undang-undang dasar ya, karena semua undang-undang itu akan mengacu pada atau harus mengacu pada undang-undang dasar. Ini satu hal yang sangat penting. Nah, memang selama pelaksanaan BPJS mulai dari 2014, ini saya di atas nama UGM, bukan atas nama Menteri atau Kementerian Kesehatan. UGM telah mengadakan semacam monitoring dan evaluasi tiap tahun ya, sampai terakhir adalah 3 minggu yang lalu kita ada monitoring tahunan. Memang ini hal yang menarik yang perlu kita cermati. Jadi data yang terbaru kita gunakan adalah data yang berasal dari sampel BPJS yang 1% ya. Jadi bukan data susunan untuk melihat bagaimana utilisasi BPJS ya, atau vaskes yang dikontrak oleh BPJS. Nah, memang sesuai dengan apa yang kita bahas selama 8 tahun yang lalu ya, itu ada risiko yang besar dalam undang-undang BPJS dan SJSN karena kedua undang-undang itu yang pertama jelas bahwa manfaatnya itu tidak boleh lebih rendah dibanding PT Askas ya Indonesia. Ini satu hal yang jadi konsensus, betul ya Pak Nisa ya? Betul. Ya. Nah, sementara kita lihat manfaatnya yang PT Askas itu luar biasa lebar ya, sampai operasi jantung dan macam-macam itu sangat-sangat lebar ya. Sementara kalau kita lihat distribusi supply side itu sebelum BPJS pun masih sangat-sangat berat ya. Artinya pelayanan rumah sakit dan dokter spesialis itu berkumpul di Jawa dan kota-kota besar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ya, tidak di tempat-tempat terpencil. Nah, dengan model klaim biji itu sebenarnya de facto-nya itu suatu fee for service untuk rumah sakit ya, bukan dokternya ya, tapi rumah sakit kalau bisa operasi misalnya itu akan dapat klaim mengenai tindakan operasi dalam biji. Nah, dengan cara seperti ini itu BPJS itu seperti ibaratnya buah mangga berbuah yang tinggi ya, buahnya lebat. Nah, untuk mendapatkan tadi orang-orang itu harus pakai galah Pak ini. Galah. Nah, galah yang dipakai oleh orang-orang ini yaitu kita ambil dari Aceh sampai Papua ya, itu Jawa itu punya galah yang tinggi-tinggi ya, dan pakai mesin. Nah, akibatnya galah yang tinggi dan bermesin nanti mendatangkan banyak buah mangga. Nah, yang 3 minggu lalu kita bahas memang, itu juga saya kirim juga ya, poin-poinnya ya. Itu memang kalau kita lihat di PowerPoint yang mungkin coba kita sebentar satu, saya bisa share screen nggak? Oh, bisa. Dan saya tetap caranya saya pakai Google saya dulu ya. Ini agak susah juga. Ya, jadi kita dulu Pak.
Jadi Gala yang tinggi itu ada di Jawa, Prof. Iya, betul. Ya. Nah, ini kan perdebatan saya dengan Pak Sebelah berpuluh tahun ya tadi ya. Sudah beda 10 tahun ya. Itu memang di sini, jadi saya menyatakan bahwa kita harus istilahnya itu mendiskusikan galak-galaknya dulu gitu. Ya. Ya dengan rutin rata baru kita BPJS. Nah, tapi yang penting udah belajar dulu, kan mengikuti itu apa? Ya ada perdebatan yang kurang nggak tahu ya. Ya bisa ya. Bisa. Saya pos share screen ya. Share screen. Ya. Iya. Share. Oke. Nah ini mau satu isu yang sangat kunci ya yang saya bawakan. Saya masih ada beberapa isu tapi nanti yang penting ini dulu ya. Nanti kita mulai di diskusinya. Kelihatan ya, Pak? Ya kelihatan. Sudah ya? Ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini yang equity ini ya. Karena memang selama ini menjadi perbedaan cara mengukur equity tadi atau ketidakadilan. Nah, Prof. Nila itu Menteri Kesehatan yang itu selalu menggunakan data equity yang berbasis Susenas. Susenas yang dinyatakan dalam bentuk kurva Florence itu ya, equity-nya itu membaik. Tapi itu kan agregat nasional ya. Nah, kami lebih menggunakan data yang per provinsi bahkan per kabupaten dan juga cenderung menggunakan model apa istilahnya itu kita sebut sebagai satu data yang realis gitu ya, sampai ke kabupaten itu bisa ya, ini data rutin ya. Nah ini yang jadi satu isu. Jadi ini sebelum SCSN atau BPJS mulai di 2014 ini situasi rumah sakit ya, jadi banyak di Jawa ya. Dan bahkan pertumbuhan itu sangat cepat di Jawa setelah BPJS pun juga demikian. Sementara yang daerah yang terpencil itu relatif tidak banyak tambah nih, seperti flat ya. Kalau kita lihat dari tahun 2012 sampai 2020 ini. Ini datanya dari Kemenkes. Padahal nih, klaim itu ini yang ibarat galak tadi ya. Kalau kita nggak punya rumah sakit, nggak punya dokter, nggak bisa ngerti karena nggak ada transaksi. Ya, nah ini. Sementara di Jawa terus berkembang. Nah ini. Kemudian besaran klaim BPJS juga kalau kita lihat PPPU dan sebagainya ini ya, ini didominasi oleh PPPU yang relatif sedikit jumlahnya karena mereka dekat dengan kota-kota besar atau di rumah sakit ya. Sementara BPJS yang merah itu relatif sedikit pemakaiannya juga BPJS yang ini ya. Jadi didominasi oleh PPPU dan PPU. Sementara di desa jangan yang lain itu BP itu sumber defisit yang paling besar ya. 5 tahun pertama itu minus 62 triliun BPU ini. Ya, oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke lebih detail ke penyakit yang katastrofik, jantung ya. Nah, jantung ini kalau kita lihat dari data BPJS, data Kemenkes itu malah jantung memang seperti ini petanya ya. Jadi dan tidak berubah dari tahun ke tahun ya, malah lebih banyak di Jawa yang baru-baru ini. Oke. Nah ini, jadi kalau kita lihat semua provinsi kita cermati dan data sampel BPJS itu, ini Jawa itu kelihatan naik terus ya, seperti Jawa Barat ya. Ini kelihatan tahun 2015, 16, 17 begini, naik tinggi sekali. Ya. Jawa Tengah juga ada kenaikan, Jawa Timur juga ada kenaikan, ya. DKI juga demikian, ya. Banten juga ada kenaikan, ya. Tapi provinsi-provinsi yang lain itu banyak yang flat, ya, tidak banyak naik, bahkan cenderung turun ini malah. Ini klaim ya, besaran klaim yang dari cara sampel 1% ini ya. Jadi kita melihat bahwa banyak yang sifatnya itu flat tadi atau mungkin tidak naik secara jelas ya. Artinya apa? Memang disinilah tempatnya banyak diklaim oleh BPJS.
NTT turun. Oke. Nah, pada waktu tahun 2014 itu dimulai, kita mempunyai skenario optimis. Harapannya dari yang baik dan yang buruk itu bisa seperti ini ya. Ada suatu situasi yang membaik sama-sama, tapi NTT itu harapannya bisa mengejar ketinggalan seperti ini. Nah, jadi bertemu di satu titik di sini. Namun dengan untuk kasus jantung yang terjadi justru sebaliknya ini ke sana ya. NTT malah cenderung turun ini. Jadi kalau kita lihat disparitas semakin besar. Nah, kemudian juga untuk segmen ya. Jadi BPU itu naik secara steady, walaupun angkutan cuma 30 juta. PPI APBN itu jantung justru malah turun datanya nih ya. BPU meningkat seperti ini. Nah, sekali lagi ini perdebatan ideologis ya. Ada yang tidak senang dengan atau Pak Subra dan teman-teman juga tidak happy dengan hubungan segmen ya. Tapi kalau kita tidak lihat segmen seperti ini, kita tidak bisa melihat faktor ketidakadilan. Oke, nah inilah. Jadi terlihat itu ada pembiaran. Pembiaran selama bertahun-tahun. Karena memang ada suatu ketika mengadakan Susenas itu kunjungan rumah sakit itu tidak dapat membedakan jenis dan kelas rumah sakit sampai ke rupiah. Jadi mencatat terbatas dan frekuensi dan ada sampling yang cukup berat ya. Nah ini. Tapi udah data rutin tadi itu bisa ada informasi mengenai jenis pelayanan yang diakses dari BPJS, kelas rumah sakit sampai ke besar rupiah. Dan juga ada analisis untuk level kabupaten tanpa sampling dan sifatnya real time atau big data. Nah, jadi itu sulit kami berharap tentu kita semua dan nanti ada Pak Lisa dan Pak Asari yang aktif juga pada waktu disusun undang-undang ini tidak ada apa ya salahnya kalau kita mencoba untuk mereview kembali undang-undang ini apakah sudah mencapai prinsip atau membawa keadilan atau belum. Oke, saya kira di sini dulu Pak. Saya akan beri silakan Pak Lisa atau Pak Asari untuk komentar atau kita pendapat silakan. Ya, Pak Renali, silakan Pak Renali. Terima kasih Prof. Laksono, Pak Diyat yang kami hormati. Apa yang disampaikan Prof. Laksono ini memang dari dulu sampai sekarang terus konsisten. Saya mengikuti terus. Jadi memang persoalan-persoalan seperti ini memang terus terang saja tidak jauh dan tidak muncul di dalam undang-undang. Undang-undang itu yang berkaitan dengan redistribusi, dia menggunakan kata kompensasi. Nah, itu aja, kompensasi. Jadi kalau memang di daerah terpencil, remote area yang tidak terjangkau, kompensasi. Tetapi sampai sekarang, regulasi atau ketentuan yang detail tentang kompensasi itu, hak setiap orang itu saya lihat juga belum maksimal. Regulasinya belum maksimal. Jadi, undang-undang ini sebetulnya, undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS, kalau kita kumpulkan pasal-pasal yang menyangkut JKN itu ada 9 pasal. 9 pasal, nggak banyak sebetulnya. 9 pasal itu dengan 19 ayat ya. 19 ayat ya. 9 pasal dengan 19 ayat itu sudah digabung. Yang BPJS itu kalau nggak salah saya cuma 2 itu pasalnya. Yang banyak itu yang 7 itu ada di undang-undang JSN. Nah, itu yang di blended di dalam Perpres. Jadi 9 pasal dengan 19 ayat ini perintahnya itu diatur lebih lanjut dalam Perpres JKN. Pada 2013 waktu kita susun Perpres JKN itu nomor 12 itu ada 47 pasal yang mengatur, mengelaborasi dari 19 ayat ini. Dari 19 ini dielaborasikan menjadi 47. Tetapi kemudian pada Perpres JKN nomor 82 tahun 2018 itu pasalnya sudah 107 pasal. Recording in progress. Ya, jadi 107 pasal itu diatur dalam
Perpres JKN. Tetapi dah begitu ratusan pasal, tidak ada satu pasal pun di Perpres JKN itu yang secara detail membicarakan redistribusi ini, atau istilah Prof. Laksono tadi yang kalau sebetulnya bukan persoalan segmented, tapi ini membangun rasa ekuitas tadi, keadilan, ya, dengan melihat mapping yang tadi saya pikir itu mapping yang betul. Karena kalau agregat dilihat secara nasional nggak nampak dia nggak akan nampak betul yang dibilang Prof. Laksono, nggak akan nampak kalau kita breakdown per kabupaten kota. Inilah yang dilakukan penelitian oleh teman-teman di UGM. Bahkan Perpres JKN itu banyak pasal-pasal yang tidak diamanatkan di dalam undang-undang masuk, ya, tidak ada perintah, ya, di 9 pasal itu atau di 19 ayat tidak ada satu pun perintah, tapi masuk, ya. Misalnya tentang tembakau, tentang penarikan dana tembakau, ya, itu mana ada perintah. Soal dana itu sudah jelas sumbernya iuran, titik. Tidak ada. Kalau soal di situ ada soal uang tembakau segala macam pajak, itu domainnya tidak di situ muncul, ya. Tentang fraud, tidak ada undang-undang itu perintahkan soal fraud. Fraud itu harus diatur dalam undang regulasi sendiri, tapi muncul di Perpres 82. Tetapi yang sangat inti, terutama soal yang berkaitan dengan kebutuhan KDK, kebutuhan dasar kesehatan, itu tidak diuraikan. Soal standar pelayanan, ya. Jadi kalau kita lihat undang-undang ini memang begini, Prof. Undang-undang ini tidak berambisi mengatur semua hal. Saya lihat begitu. Undang-undang itu nggak pernah menjelaskan apa yang dimaksud dengan Paskes. Hanya disebut yang dikatakan Paskes itu ya ini jenis Paskesnya, tapi konsep definisi Paskes tidak. Itu mengartikan persoalan Paskes itu domainnya kementerian. Jelas, ada undang-undang yang mengatur, undang kesehatan, undang rumah sakit, undang tentang tenaga kesehatan, segala macam itu. Memang alur berpikirnya begitu, sehingga undang-undang tidak mengatur itu lagi, ya. Jadi kelemahan di undang-undang kita ini tidak ada secara eksplisit yang memerintahkan terkait dengan redistribusi Paskes. Ini kan persoalannya. Sehingga juga akibatnya Kementerian Kesehatan juga tidak optimal untuk melakukan redistribusi. Pemda juga tidak maksimal melakukan redistribusi. Padahal sebetulnya itu harus simultan dilakukan. Kalau tidak, yang dikatakan Prof. Laksono ini, kalau begini bunyi undang-undangnya ini tidak akan berubah, ya. Sampai kapanpun di ujungnya begitu, ya, tidak akan berubah. Sebab undang-undang ini tidak membedakan 10 orang dengan 1 orang. Hak 1 orang pun di balik gunung sana, hak dia sama dengan jutaan orang yang ada di Jawa. Kan itu filosofi daripada hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, pertanyaannya, apakah ini tanggung jawab BPJS Kesehatan atau pemerintah? Ya. Kalau menurut pendapat saya, berkait dengan Paskes, itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena BPJS tidak akan bisa menjangkau. Karena ini persoalan sangat besar, menyangkut sarana, menyangkut manusia, SDM-nya. Oleh karena itu, supaya ada konektivitas antara undang-undang ini dengan undang-undang yang lain, perlu ada perubahan undang-undang yang mengatakan di dalam undang-undang SJS berikutnya itu harus menjelaskan interrelasi antara undang-undang itu secara eksplisit, itu harus diutarakan supaya tidak ada orang yang saling menunggu. Sekarang ini kan terjadi saling menunggu karena di dalam undang-undang SJSN itu tidak ada disebutkan pun satu kementerian di dalam pasal satunya. Satu kementerian yang disuruh bertanggung jawab hanya BPJS dan DJSN. Akhirnya kementerian itu lebih bersifat menunggu. Nah ini sampai 7-8 tahun sekarang ini yang terjadi. Soalnya semua ini memang menjadi tanggung jawab BPJS. Saya pikir inilah yang perlu ke depan ini, ya, teman-teman di Kementerian Kesehatan, kemarin kita juga diskusikan, Kementerian Kesehatan harus mengambil peran, bukan malahan melimpahkan peran itu kepada BPJS. Sekarang ini saya lihat ada kesan kalau yang berat-berat, ya, macam kredensialing segala macam itu
Saya katakan nggak ada tanggung jawab BPJS itu melakukan kredensialing paskes. Kredensialing itu tanggung jawab kementerian. Karena BPJS itu usernya, dia pengguna. Kalau dia sudah memenuhi standar sesuai dengan aturan undang-undang kesehatan, aturan yang berlaku, BPJS tinggal membuat kerjasama. Nah, ini saya pikir memang ada ruang kosong di dalam undang-undang ini yang disampaikan Prof. Laksono tadi bisa merupakan salah satu komponen yang harus diisi berkaitan dengan redistribusi pelayanan kesehatan. Kalau tidak, maka yang tadi kami kemarin juga sudah diskusi dengan Pak Nizar, maka orang-orang daerah malas ke daerah. Sejauh mana pemerintah daerah bisa memberikan insentif? Nyatanya tidak. Ya, kalau PAD-nya besar mungkin, tapi kalau PAD-nya kecil juga menggarap oleh pusat, ya nggak akan ada rangsangan untuk tenaga kesehatan itu mau ke daerah. Nah, kalau dari anggaran APBN juga, Kementerian Kesehatan juga anggarannya itu yang katanya 5%, sebetulnya sekitar 3% yang real, 2% sudah menjadi PBI, sudah masuk dalam pos PBI. Walaupun undang-undang mengatakan 5%, tapi realnya itu sekitar 3%. Nah, ini kan yang harus memang kita robah. Ya, kalau ke depan memang seperti di polanya, maka 5% itu murni harus untuk kesehatan secara keseluruhan. PBI itu harus dipisahkan posnya. Jadi pos anggaran APBN-nya itu jelas dia pos Social Security, bukan bansos. Sekarang ini kalau kita lihat di APBN itu, Prof, PBI itu bagian daripada skema bansos, padahal filosofinya beda. Filosofi bansos dengan Social Security jelas beda. Kalau bansos itu per orang dikasih bansos, namanya bansos. Kalau ada uang dikasih, kalau nggak ada, ya tidak. Tapi kalau Social Security saat itu sudah dicanangkan perintah undang-undang itu terus-menerus diberikan, dan itu ada konsep Social Security itu, ya hitungan-hitungannya. Nah, inilah yang sekarang juga sedang persoalan bagaimana 9 juta PBI yang dikeluarkan ini juga menjadi polemik. Karena disamakan dengan bansos, padahal 96,8 juta itu kan paling sekitar 15% yang memanfaatkan paskes sesuai yang sakit. Yang nggak sakit kan tidak memanfaatkan. Cuma dana itu kan digunakan, yang 5% ini kan kosnya begitu besar karena katastrofik yang begitu besar yang tadi sudah digambarkan oleh Prof. Laksono. Sementara dari saya itu aja dulu, nanti bisa dielaborasi oleh Pak Nizar. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Azali. Ini menarik ya. Saya kira memang kalau kita sama ya, bahwa tujuan undang-undang SDSN dan BES itu ada unsur ekuitas tuh ya. Itu betul ya, ekuitas ini. Tapi itu memang betul Pak Azali ya, selama 7-8 tahun ini itu tidak ada yang ke situ secara konsisten ya, kemudian ya. Nah, ini yang bikin saya agak kecewa itu ketika DJSN itu ya, kita undang lalu Pak Ketua kan sudah ganti ya ketuanya, Pak siapa itu? Pak Cusni. Pak Cusni itu ini tidak masalah menurut beliau ini, karena ada ini sebagai masalah ya, karena DJSN juga sangat penting ya. Jadi terkait juga mengapa undang-undang ini perlu kita review, karena juga dengan model seperti ini kan kelihatan sekali provinsi-provinsi yang besar yang Jawa Tengah itu ya sudah di IE. Di IE itu saya tahu itu setiap tahun itu minus 1 triliun Pak, 1 T ya. Nah, sementara di NTT itu masih ada surplus karena klaimnya tidak banyak. Jadi artinya provinsi yang besar itu seperti menyedot dananya provinsi yang miskin-miskin. Dan tadi kebijakan kompensasi tidak dijalankan oleh BPJS. Padahal itu perintah undang-undangnya jelas kuat ya. Jelas sekali ya. Nah, karena itu begini Pak Nizar ya. Saya bertanya juga Pak Nizar. Saya tuh tidak mau konfrontatif ya. Artinya begini, Pak Azali dan Pak Nizar kan pembuat undang-undang ya, pelaku utama ya. Nah, saya tidak berharap ini terjadi seperti konflik antara saya misalnya tidak begitu terima dulu ya. Menurut saya waktu itu memang kondisi UGM itu gini Pak Azali ya. Waktu itu naskah akademik UGM susun itu untuk BPJS, itu masuk ke BPJS namanya ya. Untuk naskah sosial itu untuk menengah ke bawah Pak Azali ya. Yang atas itu tidak masuk, yang atas itu masuk ke akses
asas komersial ya. Nah, andai kata orang kaya pun mau masuk BPJS atau apa, asas sosial ini harus ikut ya kelas standar tadi Pak. Ya, tapi tidak bisa naik kelas tadi. Ya, tapi model UGM tidak disukai banyak pihak sehingga tidak masuk dalam model S ya. Nah, ini yang menarik. Thailand seperti itu. Thailand itu bisa selamat karena BPJS Thailand menengah ke bawah memang. Yang atas ada asas komersial dan juga yang sifatnya autopoket. Oke, ini udah sejarah ya. Nah, yang jadi isu tadi, mereka mau bagaimana para pembuat undang-undang itu juga secara melihat logika juga ya, itu melihat ada sesuatu yang kurang ya. Tapi Pak Nasir sudah menyatakan ada yang black spot ya atau Iya. Memang dimanapun di dunia ya, sejarah undang-undang itu tidak ada yang perfect Pak. Sekali bikin jadi perfect itu nggak ada ya. Jadi sebuah evaluasi monitoring yang logis itu memang sebuah keniscayaan dan itu sudah diatur juga oleh undang-undang yang untuk ini baru di undang-undang yang tahun 2019 saya lupa namanya itu bagaimana cara untuk merevisi undang-undang atau mencabut itu ada modelnya harus pakai seperti ini dan disampaikan ke DPR atau pemerintah untuk jadi inisiatif untuk merevisi ataupun merubah itu bisa. Jadi artinya memang revisi undang-undang itu bukan sesuatu yang aib gitu loh Pak ya. Aib itu sesuatu yang normal aja ya. Nah ini gimana Pak Nisan ya? Pak Nisan sebagainya kira-kira supaya suara bangsa itu tidak terpecah karena ini kan yang tidak ikut di luar undang menolak kan. Nah, tapi kita sama-sama gitu. Silakan Pak Nisan. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Pak Abdul. Jadi begini, saya itu jujur menyampaikan kepada Prof. Laksono barangkali sudah 5 tahun ini saya setuju bahwa ini harus direvisi undang-undang ini. Ya, itu satu poin. Poin kedua, saya juga menyatakan ke Prof. Laksono bahwa selama Ibu Mega tidak mau diubah undang-undang SDN, maka itu sulit sekali pemerintah mau merubah. Nah, jadi kuncinya Ibu Mega ini merasa inilah negasinya. Nah, maka dari itu kalau dilihat dari kacamata politik yang masuk di dalam balik ini itu hanya undang-undang BPJS dan akan masuk undang-undang SDN. Dan kalau saya ketemu dengan orang-orang PDIP, nggak mau dia merubahnya undang-undang SDN. Jadi poinnya bahwa saya bersedia untuk menjadi juru penerang. Nah, karena ini kita bicara sekarang secara saintifik, bukti-bukti yang disampaikan oleh Prof. Laksono itu dokter secara saintifik itu mesti menerima sudah terang-terang ini. Kalau yang dulu itu Prof. Ya masih orang berpikir bagaimana. Nah sekarang bukti-buktinya itu data-data dari BPJS sudah Prof. Laksono kelola dengan baik, peroleh dengan baik. Ya. Itu poin pertama. Poin kedua, sekarang begini, Pak Ghazali. Kalau misalnya saya, Pak Ghazali, dengan teman-teman lain, kita sepaham dengan hal ini, bahwa ada kekosongan yang harus diisi. Gimana langkah-langkahnya Pak Ghazali? Karena Pak Ghazali ini orang yang, menyampaikan sesuatu itu didengar pengikut secara saintifik. Ya. Betul. Kenapa rasanya? Jadi begini, apa yang dikatakan Prof. Laksono tadi untuk level menengah ke atas dan ke bawah tadi, sebetulnya undang-undang itu kan filosofinya kewajiban itu kan menjadi peserta, tetapi memanfaatkan itu hak. Jadi dia makan jika dia tidak ya. Nah oleh karena itu kenapa dari dulu saya sudah mendengungkan, sudah menginfluencer tentang standar pelayanan rawat inap kelas standar itu menjadi penting ya, tapi itu kan terabaikan 8 tahun ini. Baru dalam Perpres 64 diperintahkan didesain dan baru 2022 dilakukan. Terlalu lama, terlalu lambat. Karena persoalan standar inilah pintu masuk kita untuk juga melakukan standarisasi pelayanan. Itu pintu masuknya di situ, baru bisa bicara soal kebutuhan dasar kesehatan. Ya, sebab antara
manfaat medis dengan non medis itu sebetulnya nggak bisa dipisahkan. Ya, kalau sudah di dalam rawat inap itu kan udah di blended. Tenaga dokter juga kalau dia sudah masuk di VIP itu lagi bukan persoalan pelayanan medis, juga udah bagaimana tarif dia ya dalam hal kunjungan visitor misalnya di pelayanan rawat jalan. Jadi itu apa yang harus kita pahami bersama. Oleh karena itu sebetulnya standar ini menjadi penjaring, Prof. Ya, kalau kita sepakati satu kelas standar itu disepakatilah misalnya rumusannya yang kemarin dibuat itu 6 tempat tidur untuk yang PBI, 4 tempat tidur misalnya yang untuk non PBI. Itu pun saya masih belum apa juga nih kalau ada PBI dan non PBI ya oke lah, karena undang-undang itu memang ada disebutkan PBI non PBI. Kalau yang non PBI itu 4 tempat tidur ya di kelas standar, seperti saya pun mengambil hak saya kelas standar, tapi pada saat saya memerlukan perawat jalan, rawat inap, saya pasti mencari kelas di atas. Nah, undang-undang mengatur ada selisih biaya, ada ruang diberi. Oke, silakan. Ada selisih biaya. Ya. Kalau ada yang pelayanan yang ingin yang sifatnya pleasure itu, yang kenikmatan, kesenangan yang sekarang susut, ada diatur urun biaya. Tetapi undang-undang itu, Perpres itu menganggap urun biaya itu dianggap sudah dipahami ya, dan cukup diselesaikan di dalam Perpres. Nggak perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. Sekarang ini bukan saja di Perpres merintahkan lagi atur lebih lanjut dalam peraturan menteri tentang urun biaya. Peraturan menteri buat lagi aturan di mana dibuat tim itu nanti dievaluasi oleh menteri yang ditunjuk oleh menteri lagi dan dibuat aturannya. Jadi nggak selesai sehingga urun biaya sampai sekarang tidak tuntas. Padahal dia harus selesai di Perpres. Nah, kemudian soal urun biaya ini juga tidak akan selesai kalau standar pelayanan medisnya tidak diatur tadi yang KDK itu dengan PNPK. Saya mendengar sudah ada kemajuan yang luar biasa di Kementerian Kesehatan, bahwasanya Pak Menteri itu tidak ingin lagi PNPK itu setiap kelompok jenis penyakit dibuat Permenkesnya, tapi dia blended ya dalam suatu besaran, sehingga nanti tinggal lampiran-lampiran saja. Jadi hanya satu Permenkes saja. Ini suatu kemajuan supaya tidak menunggu-menunggu. Nah, ini kan langkah implementasinya. Nah, terkait tadi dengan undang-undang, memang kita sedang pikirkan. Saya sudah diminta DJSN juga, Prof, ya untuk ikut mendesain ini ya bagaimana perubahan undang-undang tadi. Memang yang sudah masuk prolegnas itu undang-undang BPJS, tapi kita mau siasati substansi itu nanti. Judulnya bukan Undang-Undang BPJS, tetapi Undang-Undang Jaminan dan Penyelenggaraan Undang-Undang Sistem dan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional. Kita mau coba blend sehingga di dalam filosofi sistem SSN itu masuk di situ. Nah, kita menggunakan teori Omnibus Law. Kalau sudah cerita Omnibus Law ini kan pemerintah lagi nge-trend. Ya, kita bungkus dengan model Omnibus Law sehingga dengan demikian dua undang-undang ini kita kombinasikan di mana sistemnya itu di atas dan kemudian dielaborasi dalam bentuk penyelenggarannya oleh undang. Ini kita gampang sehingga cross check-nya lebih mudah. Substansi SJSN dengan substansi norma-norma di BPJS itu kita bisa menghindari yang sifatnya tadi tumpang tindih atau kekosongan itu. Nah, kalau ini bisa, DPR bisa menyetujui dan tadi dari PDIP juga tidak ada masalah. Saya pikir ini salah satu solusi berkaitan dengan undang-undang tadi. Saya pikir itu dulu sementara, Prof. Ya. Ya, Pak Rizal. Ya, saya kira memang ini sudah ada satu titik terang, Pak. Ya. Artinya memang para pemikir bangsa ya, termasuk Pak Azali ini juga memberikan sebuah ada sesuatu yang is going wrong tuh Pak ya. Dan itu penting Pak di sini Pak ya. Walaupun kita harus lihat yang mana ya, detailnya nanti. Nah, memang saya bisa menggambarkan situasi di Kemenkes. Memang Pak Menteri sendiri juga menyadari ada seperti ini, tapi beliau sudah paham aturannya ya. Ini tidak
mudah karena ada undang-undang tadi. Sehingga yang dibahas sekarang itu, dan juga ada tim-timnya juga ya, itu apa yang disebut sebagai pelajaran dasar, kemudian juga kebutuhan dasar. Ya. Nah ini memang sekarang yang menjadi konsultan utama Pak Asobat Gani ya Pak Asri ya, yang jadi semacam narasumber ya kan. Dan Pak Asobat memang menyatakan bahwa beliau sama saya itu memang tidak seberapa dengan Pak Hasbullah, karena memang Pak Hasbullah itu filosofinya itu ingin semua pelayanan medik dan obat-obatan itu masuk BPJS, karena itu haknya. Nah, Pak Askobat cenderung harus memilah-milah ya, ada berbagai kriteria untuk yang disebut sebagai pelayanan dasar ini Pak ya. Jadi ini memang ada satu perdebatan mengenai jenisnya ini. Nah, kebetulan saya juga di obat ini, saya juga membantu Pak untuk obat ini juga ini Pak, kita itu memang de facto-nya itu harus melihat bahwa masyarakat Indonesia itu ada yang menengah ke atas ya, mungkin 10%, 15% ya, itu mereka punya kemampuan yang tinggi. Nah, mereka sebenarnya tidak cocok masuk BPJS atau masuk obat-obatannya, karena obat-obatan yang baru-baru yang mahal-mahal itu tidak mungkin masuk BPJS ya kan Pak, karena yang sekarang pun itu sudah berat, apalagi ditambah dengan obat-obat baru Pak. Ini banyak sekali obat-obat baru ya. Nah, memang saya ketemu teman-teman dari IPMG ya Pak Azali ya, saya bilang pada teman-teman IPMG, sejak dulu, tahun-tahun yang lalu, saya bilang Pak, apa itu semua, tolong jangan masukkan produk Anda banyak ke BPJS, pasti akan sulit sekali masuk Fornas itu ya, karena masa rupiahnya itu, dan nanti yang pakai itu siapa ya, kan ada sebagian kecil, ada banyak teknologi tinggi ya. Nah, saya minta mereka juga meng-create satu pasar baru yang non-BPJS untuk obat-obat yang baru sampai personalized medicine misalnya seperti itu ya. Nah, ini penting, karena kalau kita bisa tidak seperti itu obat-obatan kita itu juga akan sedikit omsetnya Pak. Jadi sekarang kalau kita lihat Pak, industri farmasi juga menderita karena ada BPJS ini, mereka berharap banyak, tapi kok jadi begini Pak. Nah, ini karena memang market yang non-BPJS itu belum ditangani dengan benar Pak. Kalau di Thailand itu karena poolnya itu ada 3, yang untuk miskin, PNS, sama pekerja ya, dan tidak boleh, uang itu tidak boleh saling silang katanya ya. Di luar 3 pool BPJS-nya Thailand itu masih ada pool yang free Pak, free market ya. Dan di Thailand memang tidak jualan premi Pak. Ini kan memang problem utama kita kan di BPJS ini kan, karena menjual premi yang BPPU yang ternyata orangnya cuma 30 juta, dan Pak Menteri pun juga pernah salah bahwa ini 30 juta kok sedikit banget, dan hampir separuhnya itu nggak tertib membayar ya. Kalau saya paham betul Pak ya, dari BPPU itu sekitar 45% itu tidak tertib membayar. Nah, ini yang bikin defisit tadi. Oke. Nah, dari sini Pak, mungkin kita akan melihat bahwa secara jangka pendek itu mungkin akan ada kebijakan menteri yang seperti ini ya. Tapi ini akan temporer, karena akar masalahnya itu di undang-undang. Termasuk tadi, berani kan kita tuh menyatakan bahwa provinsi dan kabupaten kota itu juga ikut share defisit. Misalnya di Jogja itu 1 triliun defisit Pak, BPJS ya. Ya, Pemda Jogja dan 5 kabupatennya itu harus berani 10% ditanggung oleh Pemda. Artinya Pemda itu juga didorong untuk tanggung jawab bahwa uang BPJS itu harus dihemat ya. Jangan, kalau seperti ini kan Pak Sasari ya, semua risiko kan ditanggung pusat. Jadi daerah itu bisa salah persepsi atau ya salah persepsi, mereka secara alamiah mengatakan dana BPJS itu PAD mereka. Nah ini pada eksploitasi daerah. Jadi mari kita gali sebanyak-banyaknya kan. Nah, tanpa ada kontrol di Pemda. Ini masalah juga. Nah, inilah yang jadi satu hal yang untuk revisi undang-undang tadi, dan mungkin ada baiknya Pak Rizal ya, kalau diskusi bertiga ini kita sistematikan terus ya. Artinya sampai mungkin nanti saya atau Pak Rizal, Pak Hasari punya semacam grup nggak ya,
Jadi gini Prof. Jadi begini, saya ingin mendudukkan persoalan mana memang persoalan domain BPJS, mana sebetulnya di domain kementerian, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Jadi jika bicara soal Fornas, bicara soal inasibijis yang sifatnya prospektif tadi yang diatur dalam undang perintahnya begitu, maupun kapitasi, itu undang-undang itu sebetulnya mengatakan itu domainnya kementerian, makanya diatur dalam peraturan menteri. Itu saya pikir itu ya, kemarin ini itu nggak berjalan karena kementerian juga sering melimpahkan persoalan ini ke BPJS. Nggak tahu apa latar belakanginya, sehingga persoalan formasi itu menjadi persoalan yang menjadi berbelit-belit. Nah, kenapa? Karena Fornas dikaitkan dengan APBN. Kalau kita cermati peraturan menteri itu, seperti e-procurement itu, e-katalog segala macam. 2014 dulu awal diterbitkannya itu kan karena saat itu kan sedang gencar-gencarnya pengadaan APBN dengan sistem e-katalog. APBN nggak ada hubungan dengan JKN. Tapi karena bersama dengan peluncuran JKN, maka di-blended lah ya, APBN plus JKN. Nah, bubble liuknya di situ, Prof. Padahal Undang-Undang ASN mengatakan bahwasanya Undang-Undang ASN itu di-blended kan dengan inasibijis. Inasibijis itu kan di dalamnya obat dan bahan medis habis pakai dan pelayanan medis. Jadi soal obat itu urusan rumah sakit sebetulnya. Fornas itu hanya panduan daftar obat yang dipakai secara nasional yang bisa digunakan oleh daerah. Tarif juga dikatakan undang-undang itu tarif itu daftar dan harga obat yang tertinggi. Bahasa undang-undang gitu, daftar dan harga bahan obat yang tertinggi. Tetapi di Permenkes yang munculnya tertingginya hilang dong. Prof, coba baca Perpres 82. Tidak ada yang tertingginya, harga obat saja. Padahal sebetulnya yang dikeluarkan oleh kementerian itu seharusnya yang tertinggi plafon atas. Berapa yang realnya sesuai dengan kondisi fiskal daerah, itu ada proses negosiasi di wilayah antara rumah sakit, Paskes, dengan BPJS Kesehatan dan Pemda daerah. Nah, disitulah peran pemerintah daerah yang Prof. Laksono katakan tadi. Jadi ruang itu ada, tapi ini tidak pernah dipakai karena keluarnya zona itu tadi hanya 6 zona. Jadi udah terkunci semua di daerah dengan 6 zona. Seharusnya ini dilepas, minimal zona itu per provinsi, satu provinsi satu zona. Nah, sehingga fleksibilitas tadi ya daerah itu bisa terbangun sehingga tidak akan terjadi kerugian yang Prof katakan. Jadi menurut saya di undang-undang itu ruangnya itu sudah diberikan. Tetapi disinilah persoalannya. Bisa nggak Pak Menteri dan Prof sebagai staf khusus di situ melakukan langkah-langkah yang lebih istilahnya lebih radikal lah untuk merubah itu semua, termasuk Fornas. Fornas itu ya silakan aja semua masuk Fornas, tapi nanti akhirnya kan di-blended dalam paket inasibijis. Mau obat mana yang dipakai yang menentukan tim medis yang ada di rumah sakit. Kenyataan sekarang juga sudah begitu. Sekarang ini e-procurement itu dengan e-katalog itu basa-basi. Basa-basinya apa? Semua ikut jadi mendaftarkan obatnya, tapi di lapangan obatnya nggak ada karena harganya sangat ditekan oleh LKPP. Nggak ada obatnya, habis. Tapi kalau dibeli di apotek di tempat yang sama ada dengan harga pasar. Sehingga memang betul kalau obat menurut BPJS itu seolah kecil anggarannya. Kenyataan di lapangan itu sebetulnya besar, Prof. Cuma tidak masuk dalam sistem aplikasi JKN. Jadi saya menyarankan persoalan ini sebetulnya tidak usah lagi urusan rekrutmen itu, e-katalog itu diurus yang berkaitan dengan JKN. Dideliverlah itu ke setiap Paskes. Karena itu undang-undang mengatakan diatur dalam manajemen rumah sakit. Sehingga rumah sakit itu diberi kepercayaan penuh untuk mengelola dari
paket inersi magis yang ada ini sehingga dia tidak rugi. Nah, sekarang ini kan ruang gerak itu kan kecil, Prof. Sehingga ya mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, saya pikir ini yang perlu kita kembangkan ke depan sambil menunggu proses undang-undang ini memang harus kita perbaiki. Tapi yang ada sekarang ini kita coba optimalkan. Yang ini menjadi domain Kementerian Kesehatan. Begitu, Prof? Ya, saya betul Pak. Jadi memang dalam waktu PPN memang kita melihat apa yang domainnya Kemenkes yang di bidang Kemenkes, termasuk itu Pak. Mungkin sanitasi pun juga akan diubah ya. Tapi juga mana domainnya BPJS, termasuk kompensasi. Nah, tapi kita juga tadi Pak, kalau bisa kita itu mengidentifikasi poin-poin apa yang perlu masuk dalam revisi undang-undang. Ya. Poin mana yang masuk PP atau Kepres untuk Kemenkes. Nah, untuk itu memang dari tim UGM kita sudah mengidentifikasi beberapa item ya yang ada, kita undang beberapa kelompok itu ada yang sepakat ini, sepakat itu, tapi ada juga tidak sepakat ini ada masalah. Nah, dan jelas bahwa kita mempunyai agenda pasal mana yang bermasalah itu. Jadi kalau itu istilahnya kayak tim itu, tapi ada rasa akademiknya. Jadi ini masalahnya itu makanya saya mengajukan kenapa kok kalau ada defisit itu semua yang nanggung pemerintah pusat atau DJS pusat. Mengapa Pemda tidak ikut? Nah ini satu hal yang secara undang-undang perlu ditegaskan. Atau misalnya seperti ini, dana APBN itu harus dipakai oleh mereka yang dalam list tadi, yang miskin dan tidak mampu tadi, yang 96 juta orang tadi. Kalaupun sisa dipakai kompensasi dan tidak boleh dipakai yang lainnya. Ini karena untuk menjamin supaya tidak balik kemana-mana lah ya. Nah ini contoh-contoh aja Pak. Oke. Nah ini dalam waktunya saya harus berdapat nih. Jadi gini, Pak Disa ya, apakah bisa mungkin Pak Disa dan Pak Hastani itu pakai nama apa ya? Semacam forum kalau punya untuk kita diskusi kembali mengenai review undang-undang ini, dan sangat menarik tadi. Saya itu saya nggak Pak Disa kan penyusun undang-undang, saya tidak begitu aktif ya, tapi saya tidak mau ada semacam konflik antar bangsa itu ya, kadang-kadang yang satu itu menyusun kemudian apa ya, mempertahankan yang tidak ya tidak dirubah. Nah, kalau kita sama-sama itu menarik ya, dengan dingin tadi Pak, cool tadi ya, untuk mencari solusi ya. Nah, monggo Pak Disa, silakan. Ya, yang saya bisa kerjakan ini ikutin Pak Ghazali, banyak kawan-kawannya di BDSN, biar program Solo paparan di sana, sehingga mungkin ada ada semangat yang lebih kuat kawan-kawan di BDSN. Gitu. Yang kedua, kalau kawan-kawan penyusun undang-undang ini, bahasa-bahasa yang kita pakai tadi kan mereka tidak mengerti sama sekali. Ya, jadi bagaimana caranya supaya PDIP aja yang di approach ini, bahwa kalau mau pakai bahasa yang seperti proporsional Pak Ghazali bicarakan ini, nanti kepada PDIP, yang lain-lain itu tidak nangkep gitu bahasa ini. Nah, mungkin kalau PDIP kita undang Profesor siapa itu Pak Ghazali, kalau PDIP yang rektor Solo dulu, Hendrawan, bukan? Hendrawan. Nah, dia ekonom, dia itu salah satu penyusun undang-undang. Nah, dari Prof. Hendrawan, kalau kita sudah mapan, satu langkah yang bagus itu Pak. Ya, saya pikir Prof. Hendrawan figur yang inilah ya, secara intelektual di PDIP diakui. Jadi artinya tadi Pak, para penyusun undang-undang itu juga saya gembiranya tidak mericek tadi saya dengan Pak Disa itu bertahun-tahun Pak ya, lebih 5 tahun lebih. Karena walaupun kalau ya tidak dari satu kubu ya, dari satu, tapi kita bisa sama paham tuh Pak. Dan tadi apa yang saya pakai itu semua undang-undang di dunia itu tidak ada yang sempurna, itu aja Pak. Jadi argumen itu bisa revisi, itu bisa di asal logika aja. Itu Pak.
Oke, saya harus pamit nih Pak, jam setengah. Ya, 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 ya. ya. Terima kasih sekali Pak Dista, Pak Azhar ya, atas undangannya. Terima kasih Prof. Sampai ketemu lagi. Ya, ya. Ya. Salam, Ya. salam. Yuk. Assalamualaikum. Salam.